Part 14. Mulai luluh. Andini masih memikirkan apa yang disampaikan oleh suami dan putrinya. Ia juga tidak mengerti kenapa dengan mudah langsung terpengaruh kepada Alea. Ibu dua anak itu lebih mempercayai orang lain daripada anak kandungnya sendiri. Ia sedih melihat keadaan Ray yang sedang tidak sehat. Ia pun memegang dahi putranya itu masih panas. Ia membolak-balikkan kain yang digunakan untuk mengompres. "Bagaimana perasaan kamu sekarang, Ray?" tanya Andini kepada Ray. "Ray kedinginan, Mah." Laki-laki tampan itu meringkuk dengan mengepalkan tangan lalu melipatnya. "Sebentar ya, Mama ambilin selimut." Andini berdiri lalu melangkah menuju kamar anaknya. Saat Andini mengambil selimut dari tempat tidur, ia tidak sengaja melihat buku yang mirip seperti catatan kecil. Ia penasaran dengan isi buku kecil itu. Akhirnya, ia pun membukanya lembar demi lembar. Pada lembaran terakhir, Andini membaca isinya yang bertuliskan tentang kekecewaan putranya terhadap sosok seorang ibu yang tiba-tiba berubah. Dalam tulisan itu mengatakan kalau saat ini Ray telah berhasil makin dekat dengan Devi. Tetapi dirinya sedih karena tiba-tiba tidak mendapatkan restu dari ibunya setelah bertemu dengan tetangga masa lalunya. Andini merasa bersalah membaca ungkapan perasaan Ray. Ia telah melakukan kesalahan karena melarang putranya berhubungan dengan Devi. Namun, ibu dua anak itu ingin mengetahui dan melihat sendiri apa benar Alea telah berusaha menghasut dirinya hanya karena berharap bersatu dengan Ray. Ia ingin mencari tahu sendiri tentang kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia memiliki rencana dengan tetap bersikap seperti biasa di depan Alea. Dirinya berjanji, kalau memang Alea terbukti telah berbohong selama ini, ia akan langsung merestui hubungan Ray dengan Devi. Tidak dapat dimungkiri bahwa sebenarnya Andini juga awalnya sangat menyukai dan berharap agar Devi menjadi menantu di rumahnya. Namun, kehadiran Alea telah mengubah penilaiannya tentang gadis itu. Alea selalu berusaha memberikan keterangan-keterangan yang tidak mengenakkan bagi Andini. Alea selalu mengaku kalau Devi sering berkata kasar kepada Ray saat di kampus. Ia juga mengatakan bahwa gadis itu selalu berusaha menolak keberadaan Ray. Mendengar laporan menyebalkan itu membuat Andini marah dan akhirnya membenci gadis yang dicintai putranya. Sekarang, Andini makin yakin kalau Ray benar-benar sangat mencintai Devi. Tulisan di buku kecil itu juga merupakan bukti dari keseriusan putranya itu untuk meminang sang pujaan hati. Andini tersenyum membaca semua usaha Ray untuk mendekati gadis yang telah berhasil membuatnya jatuh cinta. Setelah selesai membaca tulisan dalam buku kecil itu, Andini segera keluar dari kamar Ray, lalu kembali berjalan ke ruang TV. "Kok lama, Mah?" tanya Ray kepada ibunya. "Maaf deh." Andini tersenyum kepada putranya itu. "Mama kenapa senyum-senyum?" Ray heran melihat senyuman ibunya. "Gak apa-apa, lagi ingat yang lucu aja." Andini mencoba memberikan alasan. Ibu dua anak itu masih terbayang dengan usaha Ray untuk mendapatkan cinta Devi. Ia sangat salut melihat kegigihan putranya untuk mendapatkan cinta sang gadis impian. Usaha yang Ray lakukan melebihi Sarma saat mendapatkan cintanya. Mengingat kenangan itu, Andini kembali tersenyum sendiri. Sedangkan Ray tetap merasa heran melihat tingkah ibunya. Devi merebahkan tubuh ke tempat tidur. Ia masih teringat ucapan Alea saat di kampus. Hatinya sakit ketika mengetahui kenyataan tentang Ray. Ia kembali merasa kesal dan kecewa terhadap laki-laki itu. Ia berpikir, jika memang Ray sudah memiliki tunangan, kenapa masih berusaha mendekatinya? Ia ingin bertanya langsung kepada Ray tentang kenyataan yang sebenarnya. Tetapi ia tidak ingin dianggap sebagai gadis yang berusaha merusak hubungan orang lain. Niat untuk itu ia urungkan, lalu mencoba menerima semua yang terjadi.
Saat ia menaruh ponsel di meja rias samping tempat tidurnya, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Ray. Hatinya berdebar tidak keruan, tetapi juga tidak ingin menjawab telepon itu. Ia tetap diam dan hanya memandangi nama Ray di layar. Panggilan berhenti, tetapi ada pesan masuk. Ia bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin bertanya langsung kepada Ray tentang kebenaran yang Alea ucapkan. Di sisi lain, ia merasa bersalah jika masih berhubungan dengan tunangan orang lain. Akan tetapi, ia tetap penasaran terhadap Ray. Tanpa berpikir lebih lama lagi, akhirnya ia membuka pesan yang ternyata dari Ray. "Kenapa nggak angkat teleponku? Aku mohon dari sekarang jauhin aku, Ray." Devi membalas dengan emotikon memohon. "Kenapa? Apa aku ada salah?" "Aku yang salah karena masih berharap untuk dekat denganmu." Ray sangat bahagia membaca balasan pesan dari pujaan hatinya. "Aku sangat suka dengan kejujuranmu, Dev. Tapi untuk sekarang itu tidak mungkin lagi, Ray." "Kenapa? Kamu tidak pernah bilang kalau kamu sudah memiliki tunangan." "Tunangan? Itu tidak mungkin. Tunangan kamu yang mengatakannya padaku." "Maksud kamu siapa, Dev?" "Mahasiswi yang kemarin bersamamu. Dia Alea, sahabat juga tetangga masa kecilku. Dia memintaku untuk menjauhimu." "Itu tidak benar, Dev. Dia bohong." Devi hanya membaca pesan Ray. Ia tidak ingin membalasnya lagi. Ia bingung dengan apa yang ia hadapi sekarang. Ia tidak tahu harus percaya kepada siapa. Ponselnya kembali mengeluarkan nada panggilan masuk, tetapi tidak dihiraukan. Dirinya kecewa melihat nama Ray di layar benda itu. 3 hari lamanya, Ray tidak mengikuti mata kuliah dan kegiatan di kampus. Demam dan batuk mengakibatkan dirinya tidak bertemu dengan Devi. Namun hari ini, keinginan itu akan segera tercapai karena ia sudah kembali pulih seperti sedia kala. Setelah memarkirkan Toyota Yaris miliknya, Ray berjalan ke arah pintu gerbang masuk kampus. Tujuannya untuk menunggu kehadiran gadis yang ia rindukan. Ia berharap dengan penjelasannya hari ini akan membuat Devi tidak salah paham lagi antara dirinya dan Alea. Tidak menunggu lama, akhirnya sosok Devi keluar dari mobil ayahnya. Tanpa menunggu lama, Ray langsung menghampiri gadis itu. Pagi. Devi sontak kaget melihat keberadaan Ray karena selama 3 hari lamanya pemuda itu tidak menunjukkan batang hidungnya. Devi tidak tahu kalau Ray sudah 3 hari tidak masuk kuliah karena sakit. "Kamu?" Devi memegang dada. "Apa kabar?" "Aku baik. Kamu dari mana aja selama 3 hari? Ketahuan nih nyariin aku. Kangen ya?" "Apaan sih? Kamu baper deh." "Tetap nggak mau ngaku. Aku demam selama 3 hari. Tapi sekarang udah baikan ya? BTW, ngapain kamu nyamperin aku? Gimana kalau tunanganmu melihat kita?" "Iya, makasih atas perhatiannya." "Maksud kamu tunangan apa? Aku nggak merasa punya tunangan. Gadis yang aku cintai sekarang ada bersamaku." Devi sangat bahagia mendengar pengakuan Ray. Ia tersenyum malu-malu. Ia tidak tahu kalau laki-laki tampan yang sedang bersamanya memperhatikan tingkah lucunya. Melihat reaksi Devi yang seperti itu membuat Ray merasa bahagia. Ia ingin mencubit pipi merah gadis itu, tetapi niat itu ia urungkan. "Tapi kenapa dia mengaku sebagai tunanganmu?" Devi melontarkan pertanyaan kepada Ray. "Dia sudah lama menaruh hati padaku, tapi aku menganggapnya hanya sebagai teman, gak lebih. Kenapa gak mencoba membuka diri untuknya? Hatiku sudah tertutup untuk yang lain, karena hati dan cintaku hanya untukmu, Dev." Ray mencoba meraih tangan Devi. Tidak ada penolakan sama sekali. Ia memberanikan diri menggenggam tangan gadis itu. Kegigihan dan keseriusan yang ia tunjukkan selama ini telah mengubah perasaan Devi. Saat tangan Devi masih dalam genggaman Ray, tiba-tiba Alea datang menghampiri
dan langsung melepaskan genggaman mereka. Alia dengan penuh amarah menggerakkan jari telunjuk di depan Devi. Berani-beraninya kamu masih mencoba deketin Hendra. Aku sudah memintamu untuk menjauhinya. Kamu apa-apaan sih, Al? Ray tidak terima dengan sikap Alia kepada Devi. Dia yang mengaku sebagai tunangan kamu, Ray. Devi menunjuk ke arah Alia. Dia bohong, Dev. Aku gak pernah merasa bertunangan dengannya. Ray memberikan penjelasan kepada Devi. Tapi aku mencintai Munra. Alia mencoba meraih tangan Ray. Ray dengan sigap langsung menepiskan tangan Alia lalu berkata, tapi aku tidak pernah mencintaimu. Supaya kamu tahu, gadis yang aku cintai hanya Devi dan bukan kamu. Ray sangat tegas mengatakan pernyataan itu kepada Alia. Ray akhirnya meraih tangan Devi, lalu mereka beranjak meninggalkan Alia. Saat gadis itu merasa sendiri dan terabaikan, Rohit, teman sekelas Ray, segera menghampirinya. Ia heran melihat kesedihan dan kemarahan yang terpancar dari wajah Alia. Kamu kenapa? Tanya Rohit. Alia terkejut melihat keberadaan Rohit yang tiba-tiba berdiri di depannya. Aku Rohit, satu kelas Ray. Rohit mengulurkan tangan kepada Alia. Aku Alia. Gadis itu menerima jabatan tangan Rohit. Kamu kenapa sedih dan kesal? Tanya Rohit. Aku benci Devi. Dia telah merebut Hendra dariku. Maksud kamu Ray ya? Rohit sangat asing mendengar nama Hendra. Kok kebetulan ya? Rohit melanjutkan ucapannya. Kebetulan kenapa? Aku sudah lama mencintai Devi. Alia tiba-tiba tersenyum mendengar pengakuan Rohit. Ia ingin menyusun sebuah rencana untuk memisahkan Ray dan Devi. Ia tidak rela karena sahabatnya telah mempermalukan dirinya di depan gadis yang sangat ia benci. Apa rencana Alia?